Seorang ustadz yang selama ini dikenal sebagai tokoh berkedok agama, berani menantang mitos terbesar di pesisir selatan, Nyi Roro Kidul. Dalam ritual sakral sedekah laut yang telah berlangsung turun-temurun, ia dengan penuh keyakinan mengklaim bahwa segala kepercayaan itu hanyalah tahayul belaka. Namun, setelah ucapannya yang berani itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada kekuatan gaib yang benar-benar ada di baliknya? Saksikan kisah yang penuh misteri ini, yang akan menguji batas antara keyakinan dan kenyataan. Malam itu, langit Parangtritis tampak sangat gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang tampak pucat menggantung rendah di cakrawala. Di tepi pantai, ratusan orang berkumpul, menunggu dimulainya ritual sedekah laut yang telah lama menjadi tradisi turun-temurun. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma asin dari laut yang bercampur dengan wangi kemenyan dari sesaji yang telah disiapkan di atas perahu kecil. Namun, suasana yang penuh hikmat ini berubah seketika saat seorang pria berjubah putih dan sorban hijau berdiri di atas batu karang, menatap lautan dengan penuh tantangan. Namanya adalah Ustadz Yakut, seorang pendakwah yang terkenal dengan kontroversinya. Ia sering mengklaim dirinya sebagai ulama besar meskipun banyak yang meragukan latar belakang keilmuannya. Dengan suara lantang, Ustadz Yakut mengangkat tangannya ke udara. "Wahai penduduk desa, tinggalkan kesirikan ini. Sesaji dan doa-doa kepada selain Allah hanya tipu daya setan," serunya. Penduduk desa mulai berbisik, beberapa orang tua terlihat gelisah, sementara yang lebih muda menatapnya dengan rasa penasaran. Sedekah laut, bagi mereka, bukan hanya ritual biasa, tetapi sebuah tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang mereka. Seorang tetua desa, Mbah Wiryo, melangkah maju dan berkata, "Nak, ini bukan soal menyembah selain Tuhan. Ini adalah bentuk rasa syukur kami atas rezeki yang diberikan laut." Suaranya tenang dan bijak. Namun Ustadz Yakut tidak peduli. Ia melangkah maju menuju ombak yang semakin kencang. "Kalau benar ada kekuatan gaib di sini, aku menantangnya. Mana Nyi Roro Kidul yang kalian takuti itu? Jika dia memang ada, biarkan dia menampakkan diri," serunya, menguji batas keberanian yang dimilikinya. Suasana semakin hening, hanya deburan ombak yang terdengar di antara kesunyian. Beberapa nelayan saling berpandangan, beberapa dari mereka mulai beristighfar pelan. Tiba-tiba, angin laut bertiup semakin kencang, dan ombak yang tadinya tenang mendadak bergelora, menghantam karang dengan suara menggelegar. Langit yang semula mendung kini berubah menjadi hitam pekat, sementara kilatan petir menyambar di kejauhan. Ustadz Yakut tetap berdiri tegak, namun kakinya mulai gemetar. Dadanya yang semula dipenuhi keberanian kini terasa sesak. Kemudian, terdengar suara yang sangat dalam, sangat menakutkan, memecah keheningan malam. "Siapa yang memanggil namaku?" Suara itu bergema di hati setiap orang di pantai. Para penduduk desa menahan nafas, bahkan Mbah Wiryo tampak terkejut. Suara itu bukan hanya terdengar di telinga, namun menggema langsung ke dalam hati mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, dari tengah lautan, muncul sosok seorang perempuan bergaun hijau. Wajahnya cantik, namun penuh wibawa. Matanya bersinar kehijauan, rambutnya panjang tergerai, dan aura yang dipancarkannya begitu kuat hingga udara di sekitar terasa lebih berat. Penduduk desa langsung bersujud, sementara Ustadz Yakut tetap berdiri di tempatnya, tubuhnya mulai terasa dingin, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Ini tidak mungkin, ini hanya ilusi," pikirnya dalam hati. Namun, Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam, seakan menembus relung jiwanya. "Kau yang menantangku, apakah kau siap menerima akibatnya?" Tanyanya dengan suara yang menggema, bukan hanya di telinga, tetapi juga di dalam pikiran Yakut. Ustadz Yakut menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Ini pasti tipu daya jin, ini hanya ilusi," pikirnya. Namun, detik berikutnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Perutnya mendadak terasa mual, seperti ada sesuatu yang berputar-putar di dalamnya. Ia mencoba menahan, tapi dalam hitungan detik, ia muntah hebat di atas pasir. Namun yang keluar bukanlah makanan, melainkan gumpalan-gumpalan rambut panjang berwarna hijau. Orang-orang yang melihatnya langsung berteriak histeris. "Astagfirullah, apa itu? Itu rambut siapa? Kenapa bisa keluar dari mulutnya?" Yakut sendiri panik. Ia mundur beberapa langkah, tangannya gemetar. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apapun, tubuhnya kembali kejang. Kali ini,
Sesuatu yang lain merangkak keluar dari tenggorokannya. Seekor kepiting kecil, lalu seekor lagi, hingga banyak sekali. Mulutnya menganga lebar. Namun ia tidak bisa mengeluarkan suara. Wajahnya penuh kengerian saat ia menyadari bahwa entah bagaimana isi perutnya dipenuhi oleh makhluk-makhluk laut. Penduduk desa semakin ketakutan. Beberapa mencoba lari. Namun seolah ada kekuatan yang membuat mereka tetap berada di tempatnya. Nyi Roro Kidul berjalan perlahan mendekati Ustadz Yakut. Tatapannya begitu dalam, menembus segala kepalsuan yang selama ini ia sembunyikan. Suara itu terdengar lembut, namun begitu mengguncang jiwa. "Aku tahu siapa dirimu, manusia," kata suara tersebut dengan penuh ketegasan. "Kau bukan ulama, kau bukan orang suci. Kau hanya seorang pendusta yang bersembunyi di balik jubah agamamu. Kau menipu mereka, mengumpulkan harta atas nama Tuhan, dan mempermainkan kepercayaan orang-orang yang tulus." Mata Yakut membelalak, terkejut. "Tidak, itu tidak benar. Aku seorang ulama, aku berdakwah, aku menyampaikan kebenaran," teriaknya, namun suaranya kini terdengar jauh lebih lemah. Nyi Roro Kidul menggelengkan kepala pelan. "Tidak, kau bukan berdakwah. Kau hanya mencari keuntungan dari kebodohan manusia lain. Kau mempermainkan iman mereka demi kepentinganmu sendiri," katanya dengan suara yang begitu dalam. Pada saat itu, dari kerumunan muncul seorang perempuan tua dengan wajah penuh keriput, berjalan maju. Wajahnya muram, matanya penuh luka. "Kau ingat aku, Yakut?" Suara itu membuat jantung Yakut berdegup kencang. Ia mengenali suara itu. Bu Aminah. Perempuan tua itu adalah ibu dari salah satu muridnya yang dulu pernah belajar dengannya. Farid, anak dari Bu Aminah, dulunya adalah seorang santri yang taat. Namun beberapa tahun lalu, Yakut memanfaatkan ketulusan keluarga itu untuk mendapatkan uang dengan dalih sumbangan untuk pesantren yang dikelolanya. Farid yang percaya penuh akhirnya menyerahkan seluruh harta keluarganya. Namun setelah uang itu habis, pesantren itu justru terbengkalai. Farid pun akhirnya putus asa dan bunuh diri. Sejak saat itu, Bu Aminah menghilang, dan Yakut mengira kisah itu sudah lama terkubur. Namun kini, wanita tua itu berdiri di hadapannya. "Anakku mati karena kau, Yakut. Dan kau masih berani mengaku sebagai orang suci." Suara Bu Aminah penuh kemarahan dan air mata. Yakut merasakan dadanya berdegup sangat kencang. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa itu tidak benar. Tapi seluruh tubuhnya terasa berat, seolah ada ribuan tangan tak kasat mata yang menahannya. Nyi Roro Kidul menatapnya sekali lagi, dan berkata dengan tegas, "Sekarang, kau harus menerima akibat dari segala kepalsuanmu." Dalam sekejap, angin berputar semakin kencang, pasir beterbangan, dan ombak semakin besar. Yakut menjerit, namun suaranya tenggelam dalam badai yang tiba-tiba muncul. Penduduk desa hanya bisa menyaksikan tak berdaya saat tubuh Yakut terangkat ke udara, lalu diseret ke laut. Seketika itu juga, ombak besar datang menghantam pantai, menelan tubuhnya sepenuhnya. Penduduk desa berlari ke tepi pantai, mencoba mencari tanda-tanda keberadaannya. Namun yang tersisa hanyalah laut yang kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya ada satu hal yang tersisa di tepi pantai, yaitu sorban hijau milik Yakut yang basah kuyup tergeletak di atas pasir. Dari kejauhan terdengar suara lembut yang bergema di udara malam. "Kesombonganmu telah membawa kehancuran. Biarkan lautan menjadi saksi bahwa tak ada tempat bagi para pendusta di dunia ini." Yakut menjerit sekuat tenaga saat ombak besar menelannya. Bulat-bulat air asin memasuki paru-parunya, membuatnya tersedak dan meronta. Namun semakin keras ia berusaha berenang ke permukaan, semakin kuat sesuatu menariknya ke dasar laut. Ia membuka mata dalam gelapnya lautan, dan cahaya bulan perlahan menghilang di atas sana. Nafasnya tersengal, dadanya terasa sesak. Dalam kepanikannya, ia melihat sesuatu, bayangan hitam besar, di kedalaman yang semakin pekat. Tidak, Tiba-tiba ia merasa tubuhnya ditarik dengan kecepatan luar biasa. Tekanan air di sekelilingnya begitu kuat hingga telinganya berdengung, dan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu, semuanya menjadi hitam. Saat Yakut membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan megah. Langit-langitnya tinggi, dengan pilar-pilar hijau berkilauan seperti zamrud. Aroma laut memenuhi udara, bercampur dengan wangi melati dan dupa. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa begitu lemah.
Ia masih mengenakan jubah putih, namun basah kuyup dan berat, seakan menyerap air lautan. Suara langkah kaki terdengar menggema di ruangan luas itu. Yakut menoleh dan hampir tak bisa bernapas saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Nyi Roro Kidul, lebih megah dari sebelumnya, berdiri di sana. Gaunnya berkilau seperti permata hijau, rambut panjangnya tergerai anggun, dan matanya kini lebih tajam. Bukan sekadar ancaman, melainkan keputusan. Di sekelilingnya tampak beberapa sosok wanita lain, berbusana hijau, berdiri dengan wajah cantik namun tanpa ekspresi. Beberapa dari mereka memiliki sirip ikan di kakinya, sementara yang lain memiliki sisik berkilauan di tangan mereka. Yakut mencoba berbicara, namun tenggorokannya kering. "Di mana aku?" Suaranya serak hampir tak terdengar. Nyi Roro Kidul melangkah maju. "Kau berada di tempat yang seharusnya, wahai manusia sombong," katanya dengan suara yang penuh kuasa. Yakut menelan ludah. Aku tidak seharusnya ada di sini. Aku manusia. Aku harus kembali ke atas." Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam. "Kau yang memilih jalan ini, Yakut. Kau yang menantangku. Kau yang meminta bukti, dan kini kau mendapatkannya." Yakut menggeleng panik. Tidak. Aku tidak percaya. Ini pasti hanya mimpi. Ini hanya tipuan iblis. Aku akan berdoa. Aku akan membaca ayat-ayat suci." Senyum tipis terbentuk di wajah Nyi Roro Kidul. Ia melangkah lebih dekat, hingga Yakut bisa melihat jelas mata hijau zamrudnya yang begitu tajam dan penuh makna. "Kau berbicara tentang kesucian, wahai manusia." Suara itu lembut, namun mengguncang jiwanya. Tiba-tiba, ruangan di sekeliling mereka berubah. Dinding-dinding istana hijau menghilang dan digantikan oleh bayangan hitam yang pekat. Yakut melihat dirinya sendiri. Ia melihat bagaimana dulu ia berpidato di depan jamaah, dengan suara lantang mengajarkan kebaikan. Namun, di balik layar, ia menerima amplop tebal dari orang-orang yang ingin memanfaatkan namanya untuk kepentingan politik. Ia menyaksikan dirinya menyuruh orang-orang miskin untuk bersedekah, padahal ia sendiri menggunakan uang sumbangan untuk membeli kemewahan. Wajah-wajah yang tertipu terlihat jelas, ibu-ibu tua yang rela menjual emasnya demi membantu pesantren yang katanya ia bangun, padahal kenyataannya itu hanya proyek fiktif. Dan terakhir, ia melihat wajah Farid, santri muda yang dulu begitu percaya padanya, sebelum akhirnya memilih mengakhiri hidupnya karena kecewa dan kehilangan segalanya. Tidak. Yakut menutup telinganya. Namun suara-suara itu terus bergema di kepalanya. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak, seolah ada beban yang menghimpit jiwanya. Nyi Roro Kidul menatapnya tanpa belas kasihan. "Kau menuduh kami syirik, padahal kaulah yang telah memperdagangkan agama demi keuntunganmu sendiri. Kau menyebut kami sesat, padahal jiwamu lah yang telah dijual kepada keserakahan." Tiba-tiba, sesuatu mulai merayap di kaki Yakut. Ia menunduk dan melihat bayangan hitam pekat mulai naik dari lantai, membungkus tubuhnya seperti lendir. Yakut mencoba berontak. Namun semakin ia bergerak, semakin kuat bayangan itu menelan dirinya. "Ampuni aku. Aku tidak ingin mati di sini. Aku bersalah. Tapi tolong beri aku kesempatan." Desaknya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, air mata Yakut mengalir deras. Nyi Roro Kidul diam sejenak, lalu berkata, "Kesempatan? Kau tidak pantas mendapatkannya. Namun, aku akan memberikanmu pilihan." Yakut terengah-engah. "Apa-apa maksudmu?" Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan dari kegelapan muncul dua jalan di hadapan Yakut. Di sebelah kiri, ada sebuah pusaran air yang tampak seperti jurang tanpa dasar, di mana suara rintihan terdengar dari dalamnya. Di sebelah kanan, ada bayangan pantai Parangtritis dengan suara ombak dan suara orang-orang yang memanggil namanya. "Pilihlah," kata Nyi Roro Kidul. "Kau bisa tetap tinggal di sini dan menjadi bagian dari dunia ini selamanya." Ia menoleh ke pusaran air, "Atau kau bisa kembali ke dunia manusia, tapi dengan satu syarat." Yakut menatap pantai itu dengan harapan. "Apa syaratnya?" "Aku akan lakukan apapun." Nyi Roro Kidul tersenyum samar. "Jika kau memilih kembali, kau tidak akan pernah dikenali lagi. Kau akan kembali sebagai seseorang yang tidak diingat oleh siapapun. Tak ada yang akan percaya padamu. Tak ada yang akan mengingat namamu." Yakut terdiam. "Kau akan berjalan di dunia, tapi seperti bayangan. Tidak ada tempat bagimu dimanapun. Tidak di laut,
tidak di darat. Air matanya terus mengalir. Ia melihat ke dalam pusaran air, sebuah tempat yang pasti merupakan neraka bagi jiwa-jiwa tersesat. Tapi kembali ke dunia tanpa identitas, tanpa tujuan, tanpa kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan tangan gemetar, Yakut akhirnya memilih. Ia berdiri di antara dua pilihan yang mengerikan. Pusaran hitam di sebelah kiri, tempat jeritan-jeritan menggema, seakan memanggilnya untuk bergabung dalam kegelapan abadi. Di sebelah kanan, pantai Parangtritis, tetapi dengan syarat yang tak kalah mengerikan, kembali sebagai seseorang yang tidak dikenali siapapun. Air matanya terus mengalir. Aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki segalanya. Suaranya bergetar, tubuhnya gemetar. Nyi Roro Kidul menatapnya tajam, lalu mengangguk pelan. Pilihan telah dibuat. Tapi ingat, Yakut, kau akan kembali, namun bukan sebagai dirimu yang dulu. Dunia tidak lagi mengenalmu. Seketika, angin kencang bertiup. Ombak hijau berkilauan naik tinggi dan menyelimuti tubuh Yakut. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang diambil darinya. Identitasnya, keberadaannya, jejaknya di dunia. Ia berteriak keras. Namun suaranya terserap oleh badai. Semua menjadi gelap. Ketika Yakut membuka matanya, ia terbaring di pasir basah. Cahaya matahari menyilaukan matanya. Ombak terdengar di kejauhan. Ia kembali ke Parangtritis. Jantungnya berdetak kencang. Napasnya masih tersengal. Ia meraba tubuhnya. Semuanya masih ada. Tangannya, kakinya, jubah putihnya yang kini penuh pasir. Ia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa penduduk desa berjalan di kejauhan. Mereka pasti mengenaliku, pikirnya. Aku kembali. Aku bisa meminta tolong. Dengan tubuh lemah, ia bangkit dan berlari ke arah mereka. Pak, Bu, tolong. Aku Ustadz Yakut. Aku kembali. Tolong bantu aku. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Orang-orang itu berhenti sejenak, menatapnya sebentar, lalu berjalan melewatinya, seolah ia tak terlihat sama sekali. Yakut terdiam, terisak, mencoba menyadarkan dirinya. Pak, aku di sini. Aku Yakut, kalian mengenalku, kan? Ia mencoba menyentuh pundak seorang lelaki tua. Namun saat tangannya menyentuh bahunya, pria itu tidak bereaksi sedikit pun. Jantung Yakut hampir berhenti. Kepanikan mulai merayapi tubuhnya. Ia berlari ke arah sekelompok anak muda yang sedang duduk di pinggir pantai. Adik-adik, tolong aku, butuh bantuan, serunya. Namun mereka hanya tertawa, terhanyut dalam obrolan mereka tanpa menyadari kehadirannya. Yakut semakin panik dan berlari menuju desa, menuju rumah Mbah Wiryo. Sesampainya di sana, ia melihat Mbah Wiryo sedang berbicara dengan beberapa warga. Mbah, ini aku, Yakut, aku kembali. Ia berlari menghampiri Mbah Wiryo dan berlutut di depannya. Namun, tatapan Mbah Wiryo kosong, seperti melihat ke tempat yang sama sekali berbeda. Mbah, tolong katakan bahwa kau bisa melihatku, desaknya dengan penuh harap. Namun, Mbah Wiryo hanya menghela napas panjang dan berkata kepada warga lainnya, kasihan sekali Ustadz Yakut, mungkin kita tak akan pernah menemukannya lagi. Allah Maha tahu kemana ia pergi. Yakut mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Aku di sini, aku di sini. Namun, tak ada yang mendengar, tak ada yang melihatnya. Ia telah menjadi bayangan di dunia manusia. Hari demi hari berlalu, dan Yakut mulai menyadari bahwa kutukan Nyi Roro Kidul itu benar-benar nyata. Tak ada seorang pun yang mengenalnya. Tak ada yang bisa mendengarnya. Ia pergi ke masjid, berharap bisa salat bersama orang-orang yang dulu menjadi jamaahnya. Namun, imam tak pernah menyadari keberadaannya. Para santri berlalu lalang, seolah ia tidak ada. Ia pergi ke rumahnya sendiri, tetapi yang ia temukan adalah seorang pria lain yang tinggal di sana bersama keluarganya. Tak ada tanda-tanda bahwa tempat itu pernah menjadi miliknya. Ia mencoba menulis sesuatu, berharap bisa meninggalkan pesan. Namun setiap kali ia menulis, tinta itu menghilang dalam hitungan detik. Tak ada cara untuk berkomunikasi, tak ada cara untuk kembali. Ia hanyalah bayangan yang berjalan di dunia. Waktu terasa tak lagi berjalan bagi Yakut. Hari berganti, bulan berganti, namun ia tetap sama. Ia tidak menua, tidak merasa lapar, tidak merasa haus. Namun,
Ia juga tidak bisa mati. Ia mencoba menenggelamkan dirinya ke laut, berharap bisa kembali ke dunia Nyi Roro Kidul. Tetapi ombak selalu membawanya kembali. Ia mencoba menabrakkan dirinya ke kendaraan yang lewat, tetapi mobil-mobil itu hanya melewatinya, seolah ia sekadar kabut tipis. Tak ada rasa sakit, tak ada akhir, hanya kesepian, kesepian yang lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Bertahun-tahun berlalu, penduduk desa mulai melupakan kisah Yakut. Ia hanya menjadi legenda yang diceritakan oleh para nelayan dan orang tua kepada anak-anak mereka. Konon, di malam tertentu, ada sosok pria berjubah putih yang berjalan di pantai Parangtritis. Ia tidak memiliki bayangan, tidak memiliki suara. Ia hanya mengembara tanpa tujuan, mencari sesuatu yang tak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Begitulah Yakut menjadi legenda, sebuah peringatan bagi mereka yang bermain dengan keimanan palsu, yang menggunakan agama sebagai alat keserakahan, yang menantang hal-hal yang tak mereka pahami. Namun bagi Yakut sendiri, legenda itu hanyalah kenyataan pahit yang harus ia jalani selamanya. Malam itu, angin di pantai Parangtritis berhembus pelan, membawa aroma laut yang asin. Ombak berkejaran, menghempas pasir dengan irama yang konstan, seolah berbisik dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mau mendengarkan. Seorang nelayan tua duduk di atas perahu kecilnya, menatap lautan luas dengan mata yang dipenuhi kenangan. Mbah Wiryo kini telah renta, rambutnya memutih sepenuhnya, namun matanya masih menyimpan ketajaman yang pernah ia miliki puluhan tahun lalu. Di sampingnya, seorang pemuda duduk bersila, menyalakan rokoknya dengan tangan gemetar. "Mbah, apa benar cerita itu tentang Ustadz yang hilang?" tanya pemuda itu. Mbah Wiryo menarik napas panjang sebelum menjawab, "Kau berbicara tentang Yakut." Pemuda itu mengangguk. Mbah Wiryo tersenyum kecil, namun ada kesedihan dalam senyumnya. Banyak yang bilang ia hilang di laut, terseret ombak. Tapi ada juga yang percaya bahwa ia tidak benar-benar pergi, hanya saja dunia ini sudah tidak mengenalnya lagi. Pemuda itu mengerutkan kening. "Maksudnya apa, Mbah?" Mbah Wiryo menatap pemuda itu dalam-dalam. "Ada yang bilang, pada malam tertentu, jika kau berjalan sendirian di pantai ini, kau akan melihat seorang pria berjubah putih. Wajahnya samar, suaranya hampir tak terdengar. Ia akan mencoba berbicara padamu, meminta pertolongan." Pemuda itu bergidik, menelan ludah. "Lalu apa yang harus dilakukan jika bertemu dengannya, Mbah?" Mbah Wiryo menatap lautan, matanya menerawang jauh ke masa lalu. "Jangan hiraukan, jangan berbicara kepadanya, jangan menjawab panggilannya." Jawabnya, suaranya kini lebih pelan, nyaris seperti bisikan. "Karena begitu kau mengenalinya, maka kau akan melupakan siapa dirimu sendiri." Sejenak suasana menjadi sunyi, hanya ombak yang berbicara di kejauhan. Samar-samar, di bawah sinar bulan, seorang pria berjubah putih terlihat berjalan perlahan di tepi pantai. Tak ada bayangan, tak ada suara, hanya langkah-langkah sunyi dari seseorang yang telah dilupakan dunia selamanya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.